kembali dengan Bu Arnis belajar matematika mantul, mantap betul. Kali ini kita bertemu dalam pembahasan transformasi. Bagian transformasi yang kita akan bahas adalah pergeseran, pencerminan, perputaran, dan perkalian ukuran. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu pencerminan atau refleksi. Pembelajaran kali ini, kalian akan dapat menggambar bayangan hasil pencerminan suatu benda dan menentukan koordinat bayangan hasil pencerminan pada koordinat Kartesius. Untuk memahami pencerminan, yuk kita lihat contoh-contoh gambar berikut ini. Tentunya kalian pernah bercermin ya. Biasanya kalau mau keluar rumah atau bertemu dengan seseorang, kalian merapikan penampilan dengan cara bercermin ya. Sudah oke apa belum? Kalau udah oke, berarti kita siap bertemu dengan orang yang akan kita temui. Nah, pada saat kita bercermin, kita akan melihat diri kita ya, sama seperti keadaan aslinya. Cuma ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Perbedaannya adalah posisinya. Kalau kita angkat tangan kanan, maka yang akan terlihat di cermin adalah tangan kiri ya. Dan sebaliknya, kalau kita mengangkat tangan kiri, yang ada di cermin yang terangkat adalah tangan kanan. Coba kalian perhatikan gambar ini. Objek akan memiliki jarak yang sama terhadap cermin, begitu juga dengan cermin ke bayangan objek. Bagaimana dengan bentuk dan ukurannya? Bentuknya sama persis. Ukurannya bagaimana? Juga sama. Yang membedakan adalah posisinya akan terbalik. Untuk jarak dari objek ke cermin kita lambangkan dengan S, sedangkan untuk jarak dari bayangan objek ke cermin kita sebut dengan S aksen. Begitu juga dengan tinggi. Tingginya kalau untuk objeknya adalah H, sedangkan untuk bayangan objek adalah H aksen. Oke, mari kita simpulkan. Pencerminan atau refleksi bisa kita katakan menjadi memetakan setiap titik dari suatu bangun melewati garis pencerminan. Intinya adalah titik dan bayangan jaraknya sama dengan cermin, bentuk sama tetapi posisinya terbalik. Pemanfaatan konsep pencerminan sudah kita ketahui bersama. Contohnya adalah penggunaan tulisan ambulans. Pada ambulans tertulis hurufnya terbalik, supaya pada saat kita dalam posisi ada di depan ambulan, kita bisa mengetahui bahwa yang di belakang itu adalah ambulan, sehingga kita bisa memperlambat kendaraan dan mempersilahkan ambulan itu untuk melewat terlebih dahulu. Kita masuk ke macam-macam pencerminan. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Bisa kita katakan jika ada sebuah titik A, X, Y, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan menjadi X, min Y. Atau bisa disebut dengan X-nya tetap, Y-nya berubah. Jika ada contoh titik A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bisa kita sebutkan bayangannya yaitu adalah 2,-3. Jika kita gambarkan sumbu X ini menjadi cerminnya, di sini Ibu tuliskan cerminnya ini adalah berwarna merah ya, sumbu X. Apabila tadi bendanya A 2,3, maka jelas bayangannya menjadi 2,-3. Kita lanjutkan ke pencerminan yang kedua, yaitu terhadap sumbu Y. Apabila ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi min X, Y, atau bisa dikatakan X-nya berubah, Y-nya tetap. Kita ambil contoh, jika A 2,3
dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil cerminannya adalah min 2,3. Apabila kita gambarkan, karena ini adalah cerminnya terhadap sumbu Y, berarti yang vertikal ya, sumbu Y-nya menjadi cermin. Bu Anis kasih tanda merah, itu cerminnya. Kemudian tadi titiknya bendanya 2,3, maka tinggal dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi min 2,3. Bagaimana jika sebuah benda atau titik dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X? Apabila ada titik AX, Y dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi Y, X. Atau bisa dikatakan kita balik posisi X dan Y-nya. Kemudian jika kita gambarkan cermin Y sama dengan X ini, Bu Anis gambarkan yaitu adalah garis yang merah. Garis yang merah itu adalah cerminnya. Jika bendanya tadi 2,3 yaitu titik A, maka bayangannya langsung bisa kalian peroleh menjadi 3,2. Bagaimana ya jika sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X? Jika ada sebuah titik AX, Y dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka bayangannya menjadi min Y, min X. Bisa disebut X-nya dibalik, kemudian tandanya berubah. Jika kita gambarkan cermin Y sama dengan min X, itu Bu Anis beri tanda merah, garis merah. Kemudian benda yang tadinya adalah 2,3, maka bisa kita cerminkan bayangannya menjadi min 3, min 2. Kita lanjutkan pada pencerminan terhadap titik asal 0,0. Jika ada sebuah titik X, Y dicerminkan pada titik asal 0,0, maka bayangannya menjadi min X, min Y. Artinya X, Y-nya tetap, tapi beda tandanya. Nah, kalau pencerminan ini agak unik nih, karena cerminnya itu adalah sebuah titik ya, titik 0,0. Apabila benda tadi adalah dimisalkan sebuah titik 2,3 dicerminkan terhadap 0,0, maka nanti bayangannya adalah min 2, min 3. Untuk yang berikutnya, kita lakukan pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Apabila ada sebuah titik AX, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya menjadi 2H dikurang X, Y. Artinya yang berubah adalah X-nya, Y-nya tetap. Perubahannya bagaimana? Kita lihat contoh berikut ini. Tentukan bayangan dari titik A 3,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Kita bisa lihat di sini, diketahuinya adalah X-nya sama dengan 2. Maka 2 ini yang akan kita sebut dengan H. Langsung saja kita hitung ya. Tadi titiknya adalah 3,4, maka kita hitung X-nya menjadi 2 kali 2 dikurang 3,4. Kemudian 2 kali 2 sendiri adalah 4 dikurang 3, maka hasilnya adalah 1. Maka titik bayangannya adalah 1,4. Sekali lagi masukkan ke rumus 2H dikurang X ya. 2 kali 2, karena hanya 2 dikurang 3, maka 4 kurang 3 sama dengan 1. Y-nya tetap, maka menjadi 1,4. Oke, kita gambarkan seperti ini ya. Tadi cerminnya itu adalah X sama dengan 2, maka yang disebut cermin tersebut adalah garis yang merah ini. Ya, mula-mula bendanya adalah 3,4, kemudian kalian cerminkan karena jaraknya sama. Kalau dicerminkan, maka bayangannya menjadi 1,4. Oke, kita lanjut ke pencerminan terakhir nih. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan K.
Apabila ada titik A, X, Y dicerminkan pada garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah X, 2K kurang Y. Artinya adalah X-nya tetap dan Y-nya nanti yang kita hitung. Oke, kita lihat contoh berikut. Tentukan bayangan dari titik A 3,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Maka bisa kita ketahui Y sama dengan 2 dan 2 ini adalah K-nya. Titik A 3,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka X-nya tetap. Ya, yang kita hitung adalah Y-nya. Yaitu bagaimana? 2K dikurang Y. Berarti 2 kali 2 dikurang Y-nya adalah 4. Maka 3,4 kurang 4 adalah 0. Maka hasil akhirnya adalah 3,0. Yuk kita lihat gambarnya. Ingat, tadi adalah yang menjadi cermin adalah Y sama dengan 2. Nah, di sini cerminnya Bonis kasih garis merah ya. Y sama dengan 2 menjadi cermin. Kemudian tadi bendanya ada di 3,4 di atas ya. Nah, dicerminkan terhadap Y sama dengan 2, maka bayangannya pasti ada di 3,0. Wow, cukup padat ya. Hari ini kita mencerminkan titik di berbagai posisi cermin ya. Maka kita bisa simpulkan di sini ya untuk pengingat bagi kalian. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka Y-nya berubah, X-nya tetap. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, sebaliknya X-nya berubah, Y-nya tetap. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka X dan Y-nya dibalik. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka X-nya dibalik dulu, baru berubah tandanya. Sedangkan kalau dicerminkan terhadap sumbu titik asal 0,0, maka X-nya berubah tanda saja. Apabila dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka X-nya kita hitung dulu menjadi 2 kali H dikurang X, sedangkan Y-nya tetap. Dan apabila dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka X-nya tetap dan Y-nya kita hitung menjadi 2 kali K dikurang Y. Anak-anak ibu yang rajin, soleh dan soleha, materi hari ini cukup sekian tentang refleksi atau pencerminan. Silakan pelajari kembali sehingga apa yang ibu sampaikan bisa kalian terima dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Math Lovers.